Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Otonomi Daerah. Sebelum itu saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri Muhammad Sururi Maulana, yang kedua ada Nasrullah Habib, yang ketiga ada Muhammad Ali Muhyiddin, dan yang keempat ada Handika Hasan Satrio. Nah, sebelum itu saya akan memperlihatkan pokok pembahasan yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada pengertian otonomi daerah, yang kedua sejarah otonomi daerah, yang ketiga visi dan misi otonomi daerah, yang keempat prinsip otonomi daerah, yang kelima ada permasalahan yang timbul karena adanya otonomi daerah, dan yang kelima adalah cara menyikapi masalah yang timbul dari otonomi daerah tersebut. Langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ali Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian secara etimologi atau harfiah, otonomi daerah berasal dari dua kata, yaitu otonomi dan daerah. Secara terminologi Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan nomos. Autos berarti sendiri dan nomos artinya aturan atau undang-undang. Dengan demikian, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pengertian tersebut diamini oleh Otonomi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengartikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut pengertian otonomi daerah dari beberapa tokoh. Yang pertama dari F. Sugeng Stianto menyatakan bahwa otonomi daerah ialah suatu hak dan wewenang guna untuk mengatur serta mengurus sebuah rumah tangga daerah. Yang kedua dari Ateng Syarifuddin menyatakan bahwa otonomi daerah mempunyai makna kebebasan atau kemandirian, namun bukan kemerdekaan, melainkan hanya suatu kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud sebagai sebuah pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga dari Mahfud menyatakan bahwa otonomi daerah ialah suatu hak dari masyarakat sipil guna untuk mendapatkan sebuah kesempatan serta perlakuan yang sama, baik dalam hal mengekspresikan serta memperjuangkan suatu kepentingan mereka masing-masing, dan ikut mengontrol sebuah penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah. Otonomi daerah adalah otonomi pemerintahan, bukan otonomi politik. Pemikiran ini akan mengantarkan bagaimana akan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif bagi keadilan dan kemakmuran bangsa. Bagaimana mengamalkan Pancasila dan UUD NKRI 1945 dalam kehidupan pemerintahan, di mana otonomi daerah dapat menjadi perekat demi kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi geografis yang membuat kita harus memiliki suatu sistem otonomi yang tepat sesuai kondisi geopolitik yang dijiwai oleh semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pelaksanaan otonomi daerah itu diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya masing-masing, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman antar daerah. Secara otonomi daerah di Indonesia. 1. Era kolonial. Politik pemerintahan dan penjajahan Hindia Belanda menerapkan sistem sentralisasi yang menekankan kemudahan kontrol atas daerah jajahan. Sistem sentralisasi diwujudkan dalam ketentuan Reglement Het Beleid de Regeling van Nederlands Indië yang sering disingkat RR. Aturan ini mematikan peran pemerintahan daerah jajahan dalam melakukan improvisasi pelaksanaan pemerintahan karena semua kebijakan harus pengetahuan. Pada tahun 1903, Belanda mengeluarkan desentralisasi Tweet yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri. Penyelenggaraan diserahkan kepada dewan masing-masing daerah dengan mengembangkan tugas membentuk peraturan setempat yang menyangkut hal-hal yang belum diatur oleh pemerintah kolonial. Pada tahun 1922, pemerintahan Belanda mengeluarkan peraturan baru mengenai administrasi, dan melalui S 1922 nomor 216 muncullah sebutan provinsi, kabupaten, kota, dan kelompok masyarakat. Kepala wilayah sebagai wakil dari pemerintahan penjajahan ini dijabat oleh pejabat-pejabat yang bersifat hierarkis pula, yaitu residen, asisten residen atau kepala afdeling.
Terus Wedana, Camat. Sistem otonomi masa ini bersifat sentralisasi atau bertingkat. 2. Era Jepang. Pertama kali masuk ke Indonesia, Jepang membagi daerah bekas jajahan Belanda menjadi 3, yaitu Sumatera di Bukit Tinggi, Jawa dan Madura dengan kedudukan di Jakarta, serta wilayah timur seperti Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil, dan Maluku. Di Jawa, Jepang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam beberapa bagian, dikenal dengan sebutan Shu. 3 wilayah kekuasaan Jepang dibagi dalam ken atau kabupaten dan shi atau kota. Jepang tidak mengenal provinsi dan sistem dewan. Pemerintahan daerah hampir sama sekali tidak memiliki kewenangan. Penyebutan otonomi daerah pada masa itu bersifat menyesatkan. Namun, struktur administrasi lebih lengkap bila dibandingkan dengan pemerintahan Belanda. 3. Orde Baru, Orde Lama. 3. Orde Lama. Dalam rangka menyusun kembali pemerintahan daerah di Indonesia, untuk sementara pemerintahan mengeluarkan penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959 dan penetapan Presiden tahun 1960. Peraturan tersebut mengatur tentang pemerintahan daerah sehingga di orde ini Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonomi, yaitu Kota Raja, Kota Maja, dan Kota Praja. Baik, selanjutnya adalah sejarah otonomi daerah di Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru, sistem pemerintahan lebih mengarah ke sistem sentralisasi. Dengan sistem pemerintahan sentralisasi, peran pemerintah pusat sangat dominan dalam menentukan kebijakan yang harus ditaati oleh pemerintah daerah. Adanya sentralisasi kekuasaan dan wewenang pada pemerintah pusat ini menyebabkan banyak sumber-sumber kekayaan daerah dan potensi daerah yang tersedot ke pusat. Dalam kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administrasi inilah dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Mengacu pada undang-undang ini, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yang dimaksud dengan daerah otonom disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, sejarah otonomi daerah di Indonesia pada masa reformasi. Pada masa ini terjadi lagi perubahan yang menjadikan pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengedepankan otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang fungsi pemerintah daerah sebagai perangkat yang mengatur, menjalankan, dan menyelenggarakan suatu pemerintahan di wilayahnya di bawah pemerintah pusat. Agar terciptanya otonomi daerah dan dapat mewujudkannya otonomi daerah, diperlukan visi dan misi otonomi daerah. Untuk contohnya yaitu 1. Guna mewujudkan misi tersebut ditetapkan misi daerah sebagai berikut. 1. Yaitu meningkatkan pembinaan keagamaan dengan mengutamakan partisipasi masyarakat di bidang sosial dan budaya keagamaan. 2. Mengedepankan prinsip good governance untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 3. Pengembangan sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat. Pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan dengan meningkatkan investasi dan pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efektif, dan efisien untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan perluasan tenaga kerja. Materi berikutnya yaitu prinsip otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menggariskan bahwa otonomi daerah tetap dengan prinsip yang pertama, prinsip otonomi luas adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan umum, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada prinsip otonomi nyata, yaitu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban nyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan kekhasan dan keragaman daerah.
Yang ketiga adalah prinsip otonomi bertanggung jawab, merupakan otonomi yang penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi daerah, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Maka dari itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Berikutnya adalah permasalahan yang timbul akibat adanya otonomi daerah tersebut. Yang pertama, adanya eksploitasi pendapatan daerah. Nah, ini terjadi dikarenakan pemerintah mengambil atau memperoleh pendapatan melalui rakyat, yaitu dengan diadakannya retribusi dan pajak. Nah, meskipun satu itu pajak atau retribusi yang dipungut dari rakyat ini berkisar Rp100, akan tetapi jika dihitung secara agregat jumlah uang yang harus dikeluarkan rakyat per bulan tidaklah kecil, terutama jika pembayar pajak atau retribusi adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan memadai. Yang kedua yaitu penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Nah, penyebab utama mengapa hal ini bisa terjadi itu yaitu yang pertama, pemerintah pusat rupanya tak kunjung serius memberikan hak otonomi kepada pemerintah di daerah. Yang kedua, desentralisasi telah menggelembungkan semangat yang tak terkendali di kalangan sebagian elit di daerah, sehingga memunculkan sentimen kedaerahan yang amat kuat. Yang ketiga, ada kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Yang keempat, adanya korupsi di daerah. Nah, ini biasanya penyebabnya yaitu suatu pemilu atau calon pemilu itu mengadakan kampanye besar-besaran sehingga membutuhkan dana yang besar. Nah, setelah dia terpilih menjadi pemimpin daerah tersebut, untuk menutupi kampanyenya tadi, dia melakukan korupsi di daerah tersebut. Yang terakhir atau yang kelima yaitu adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Nah, ini biasanya terjadi karena adanya sikap etnosentrisme atau fenomena primordial kedaerahan. Nah, sikap etnosentrisme itu yaitu sikap yang mengunggulkan budaya sendiri lebih hebat atau lebih baik daripada budaya daerah yang lain. Nah, selanjutnya bagaimana penyelesaian masalah otonomi daerah di Indonesia? Ya, yang pertama yaitu ada memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan menanamkan nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih. Yang kedua, melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Yang ketiga, melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Yang keempat, melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik. Yang kelima atau yang terakhir adalah meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor SDA dan pajak serta mencari dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya atau ada pertanyaan, silakan bertanya di grup WhatsApp. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.